Di suatu tempat yang hancur berantakan, tampaknya ini adalah sebuah dunia, tetapi di dunia lain. Seseorang berdiri memandangi menara tinggi di depannya. Ia berkata, "Sekarang, tingkat ke-9. Adegan berpindah ke keesokan pagi. Sion tampak terheran-heran melihat Hyunwoo, karena Hyunwoo bisa mendapatkan kompensasi berupa uang 110 miliar dan 4 hak kepemilikan Dungeon pemula. Sebagai tambahan kompensasi, Hyunwoo juga mendapatkan orang ini, yaitu wanita yang ia gendong tadi malam. Sion bertanya, "Bagaimana caranya kakak bisa mendapatkan semua itu dari pimpinan Guild Ares yang berkuasa?" Hyunwoo mengatakan dengan santai, "Dia harus kasih, kalau gak mau mampus." Sion masih penasaran, lalu bertanya lagi, "Kenapa kakak bawa orang ini?" sambil menunjuk wanita yang pingsan yang dibawa oleh Hyunwoo tadi malam. Hyunwoo menjawab, "Sebagai sandera, dan juga ada yang ingin aku ketahui." Sion bertanya dengan curiga, "Apa yang ingin kakak ketahui?" Hyunwoo menatapnya sekilas lalu berkata, "Ini urusan pribadiku kok. Gak perlu khawatir." Mendengar jawaban itu, Sion merasa ragu, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia kemudian pamit untuk keluar. "Hari ini ada sekelompok bos monster yang baru regenerasi, jadi aku mau tangkap semuanya," ujarnya. Hyunwoo hanya melambaikan tangan dan berkata, "Hati-hati." Setelah Sion pergi, Hyunwoo memandangi tato di lengan wanita itu. Tatapan matanya tajam, karena tato itu terlalu mirip dengan topeng tengkoraknya saat ia masih di dalam menara. Namun, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Untuk memastikan sesuatu, Hyunwoo mengecek status wanita itu. Nama wanita itu adalah Hongrin, umur 24 tahun. Setelah melihat status tersebut, Hyunwoo merasa tidak ada informasi yang spesial, dan juga tidak pernah merasa memiliki ingatan tentang wanita ini. Hyunwoo berpikir, aku akan menanyakannya langsung kalau dia sudah bangun. Tak lama setelah itu, layar informasi muncul di depan Hyunwoo, memberitahukan bahwa ada climber baru yang mulai mendaki tingkat ke-9. Namun, kurang dari semenit, notifikasi baru muncul lagi, menyatakan bahwa sistem mengundang Hyunwoo yang telah menjadi Guardian resmi. Hyunwoo terkejut, dan seketika ia sudah berada di ruangan AV. Hyunwoo bertanya dengan nada serius, "Kenapa kau memanggilku?" AV menatapnya dan berkata, "Dia sedang kemari." Hyunwoo mengernyit. "Dia? Siapa maksudmu?" tanyanya dengan tatapan curiga. AV menjawab dengan tenang, "Climber selanjutnya." Hyunwoo semakin penasaran. Memangnya dia seperti apa? Dan kapan dia akan datang? Tanyanya. AV menampilkan layar informasi yang sama persis dengan notifikasi yang diterima oleh Hyunwoo sebelumnya. Tanpa basa-basi, Hyunwoo langsung memukul kepala AV dengan keras dan berkata, "Kau sekarang pasti mau bilang kalau gak ada yang bisa kau beritahu selain apa yang ada di layar pemberitahuan." AV sambil memegangi kepalanya mengatakan, "Saya sudah bilang berkali-kali, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Status authority Anda sendiri yang rendah." Hyunwoo yang semakin kesal berkata, "Kalau kau gak tahu climber seperti apa dan kapan datangnya, terus apa tujuanmu memanggilku tiba-tiba? Mau mengulang informasi yang sama seperti pemberitahuan tadi?" AV menjawab cepat, "Bukan begitu. Saya mengundang Anda karena saya ada permintaan." Hyunwoo masih memasang ekspresi tak percaya. "Permintaan? Apa maksudmu?" AV melanjutkan dengan serius, "Climber kali ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Sebelum dia datang, ada sesuatu yang harus segera Anda miliki." Hyunwoo bertanya tanpa basa-basi, "Apa itu?" AV menjawab, "Secepat mungkin, Anda harus memiliki ilmu sihir. Jika tidak, ini akan berbahaya." Hyunwoo tersenyum mengejek dan berkata, "Berbahaya? Berarti climber kali ini kelas atas, ya?" AV langsung membantah, "Bukan. Jika yang mendaki adalah climber kelas atas, tidak cukup hanya memiliki ilmu sihir saja. Kedatangan climber kelas atas setara dengan kiamat dunia." AV menatap Hyunwoo dengan serius dan melanjutkan, "Anda juga tidak akan bisa melawan climber kelas menengah yang akan segera tiba tanpa memiliki ilmu sihir." Hyunwoo terdiam sejenak, lalu bertanya, "Tidak bisa tahu dia munculnya di mana?"
Atau apakah kali ini akan ada Crevases lagi? Ave menjawab, itu informasi yang tidak bisa saya pastikan. Mungkin saja ada Crevases. Mungkin juga tidak. Kedatangan Klimber akan bergantung pada kekuatan atau misi dari Klimber itu sendiri. Hyunwoo akhirnya mengerti bahwa akan ada Klimber kelas menengah yang akan muncul. Ia mendengus dan berkata, "Dan kau mau memanfaatkanku untuk menghadapi hal yang gak jelas informasinya? Itu kan yang kau mau bilang sekarang." Tangannya terkepal, siap untuk memukul Ave lagi. Ave, yang sudah memegangi kepalanya sejak tadi, berusaha membela diri. "Kenapa Anda selalu marah dan memukul saya? Tidak pernah dengar perkataan orang tua, ya? Kalau kita tidak boleh memukul wanita yang rentan, Anda salah diajar, ya?" katanya dengan kesal. Namun, jawaban Hyunwoo membuat Ave terdiam. Hyunwoo mengatakan, "Aku gak punya orang tua. Mereka sudah meninggal karena kecelakaan waktu aku masih kecil." Ave terdiam dan menunduk. Dengan nada menyesal, ia berkata, "Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya sudah salah bicara." Namun, Hyunwoo hanya tersenyum kecil dan berkata, "Sudahlah, aku gak terlalu memikirkannya. Jadi kau gak perlu merasa bersalah seperti itu." Ave yang mendengar kata-kata itu hanya terdiam, menatap Hyunwoo dengan ekspresi bingung. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Hyunwoo sebenarnya tidak jahat? Di daerah Gwangjin, gedung bertingkat milik Guild Arang, Hyunwoo berlatih sihir yang langsung diajarkan oleh Seo Yeon. Namun, sudah 4 hari berlalu, dan belum ada perkembangan berarti. Seo Yeon merasa frustasi karena sampai saat ini ia belum pernah mendengar ada hunter yang seperti ini. Walaupun Seo Yeon sendiri memiliki kekuatan utama yang terpusat pada sihir, dia sudah membantu semampunya, tapi kekuatan sihir Hyunwoo tetap tidak berkembang. Ini adalah situasi yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tak lama kemudian, Sion datang membawa surat untuk Hyunwoo. Ternyata itu adalah surat pemberitahuan bahwa Hyunwoo telah membuat guild. Seo Yeon yang terkejut bertanya, "Kapan Hyunwoo membuat guild?" Hyunwoo menjelaskan bahwa karena ia sudah memiliki Dungeon, ia ingin mencoba berbagai hal baru, dan nama guildnya adalah Guardian. Seo Yeon dan Sion merasa nama itu tidak pantas dengan karakter Hyunwoo. Hyunwoo yang kesal kemudian mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Bagaimana dengan wanita yang aku bawa? Sudah bangun?" Sion menjawab, "Dia masih tidur." Hyunwoo yang khawatir berkata, "Jangan-jangan otaknya sudah mati, ya?" Sion menimpali, "Gak mungkin, kan? Suster bilang cuma shock saja." Hyunwoo menghela napas lega, lalu berkata, "Aku sudah mati-matian berusaha setiap hari, tapi kemampuan sihirku nggak juga muncul. Masalahnya, aku nggak tahu sihir itu rasanya seperti apa." Seo Yeon yang pusing berkata, "Bagaimana kalau kita cari orang yang bisa menanamkan kekuatan sihir ke dirimu?" Sion langsung menduga, itu pasti Yatsumi Nakagawa. Hyunwoo terkejut dan bertanya, "Menanamkan sihir? Maksudnya bagaimana?" Seo Yeon menjelaskan, Yatsumi Nakagawa, ketua guild Izanami dari Jepang. Aku dengar dia punya skill unik, Acupaun. Dia bisa meningkatkan level sihir kepada hunter yang kesulitan menggunakan sihir mereka. Hyunwoo yang senang mendengar itu langsung membuka ponselnya dan mencari biodata Yatsumi Nakagawa. "Kalau begitu, aku harus ke Jepang untuk bertemu dengan dia," katanya, meski merasa hal itu merepotkan. Di tempat lain, di Tokyo, Jepang, terjadi malapetaka akibat kedatangan seorang Klimber. Yatsumi Nakagawa bersama anggotanya berusaha menghalangi Klimber itu, namun mereka terpojok. Yatsumi bertanya kepada Klimber itu, "Kau sebenarnya siapa?" Klimber itu menjawab, "Mungkin ini takdirmu untuk menghindari pedangku, karena itu akan aku jawab. Sebutan yang cocok untukku ada banyak. Beberapa orang memanggilku Klimber, yang lain menyebutku Destroyer, ada juga yang memanggilku Iblis, dan beberapa menyebutku Dewa Petir. Tapi sebutan asliku adalah Pegasus." Sementara itu, Hyunwoo mendapat pemberitahuan bahwa Klimber baru yang mendaki tingkat 9 telah tiba. Hyunwoo langsung memerintahkan Sion untuk segera mengantarnya. Sambil di jalan, Hyunwoo berpikir, "Aku masih belum punya ilmu sihir. Apakah ini akan jadi masalah?" Sion yang mengetahui kebiasaan Hyunwoo yang selalu tiba-tiba berkata, "Kak,
Aku tahu kamu orangnya suka tiba-tiba, tapi kenapa ngajak aku ke Jepang cuma buat menanamkan ilmu sihir aja? Repot banget. Loh. Hyunwoo menjawab, ada urusan lain, jadi sekalian saja. Sion bertanya lagi, tapi, kakak punya paspor nggak? Hyunwoo terkejut. Gimana dong? Namun, ia berpikir, aku harus menangkap Klimber itu. Di ruang rapat asosiasi Hunter cabang Jepang, seorang pria bertanya kepada Yatsumi Nakagawa, bagaimana kau masih bisa hidup, Nakagawa? Aku dengar kau mati setelah bertarung dengan Pegasus kemarin. Aku dengar dari berita. Yatsumi Nakagawa menjawab, berkat artefak saya bisa hidup kembali. Orang itu bertanya lagi, apakah Pegasus itu kuat? Nakagawa menjawab dengan serius, iya. Orang itu melanjutkan, berita mengenai kematianmu, Hunter kelas S teratas, telah tersebar ke seluruh dunia. Karena itu, tidak ada Hunter yang mau membantu kita. Orang yang berdiri di sampingnya menambahkan, kita sudah selesai. Orang itu kemudian berkata dengan kecewa, jika Nakagawa saja bisa gagal, kita bertiga yang levelnya tidak jauh berbeda pun akan berakhir sama. Relawan sudah tidak ada. Para Hunter yang telah dikerahkan semuanya sudah tidak berdaya. Pengorbanan warga sangat besar. Apa kita hanya bisa diam saja dan melihat ini semua terjadi? Namun, saat itu juga, mereka melihat di layar monitor CCTV yang menampilkan keadaan di luar. Di sana, terlihat Hyunwoo sudah tiba di Jepang dan kini berhadapan langsung dengan Pegasus. Hyunwoo dan Pegasus saling bertatapan. Hyunwoo mencoba melihat status dari Pegasus, namun hal itu tidak dapat diketahui. Hyunwoo bertanya-tanya dalam hati, apakah skill ini tidak mempan terhadap Klimber? Lalu, Hyunwoo bertanya kepada Pegasus, konsep Klimber kali ini drama sejarah timur, ya? Pegasus tak menjawab, malah bertanya, siapa kau? Sambil mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Hyunwoo. Namun, Hyunwoo sudah mengetahui gerakan itu dan dengan cepat berada di belakang Pegasus. Ia mengepalkan tangannya untuk meninju Pegasus. Tetapi ternyata Pegasus masih bisa dengan mudah menangkis serangan Hyunwoo. Hyunwoo yang kesal berkata, berhenti mengayunkan pedangmu dan jawab aku, sambil menggerutu. Pegasus, dengan siap menyerang, berkata, aku akan jawab, karena kau berhasil menghindari tebasan pedangku. Sambil menyerang, ia mengatakan, aku adalah Pegasus. Pedangnya kembali menebas dengan cepat. Hyunwoo cepat-cepat merunduk untuk menghindari aura tebasan pedang Pegasus. Dalam hati, Hyunwoo berpikir, gesit juga. Tapi serangannya bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sekilas terlihat seperti satu serangan, padahal dia mengumpulkan dan melancarkan berbagai macam serangan. Kalau kena, aku bisa terpotong jadi puluhan bagian. Untuk itu, harus kutahan di jarak dekat. Itu akan lebih menguntungkan bagiku. Dengan cepat, Hyunwoo melesat ke depan, mempersempit jarak, dan meninju Pegasus. Ternyata, jarak dekat membuat Hyunwoo unggul, hingga tinju Hyunwoo berhasil menembus pertahanan Pegasus dan mengenai perutnya. Pegasus terbatuk, mengeluarkan darah dari mulutnya. Tanpa memberi celah, Hyunwoo langsung melesat lagi. Pegasus yang terkejut karena seorang Klimber bisa terluka oleh penduduk bumi, mengeluarkan aura petir yang menyambar ke segala arah. Ia berjalan santai dan bertanya kepada Hyunwoo, siapa kau? Pegasus melanjutkan, di tingkatan sebelumnya, dan sebelumnya lagi, belum pernah ada orang yang bisa menandingiku. Di tempat lain, Sion yang berada di lokasi terkejut melihat sesuatu yang tak terduga. Setelah turun dari pesawat terbang, Hyunwoo langsung berlari tanpa mengatakan apa-apa. Sion bertanya-tanya, kenapa Hyunwoo berdiri di sana? Lalu, Sion berkata, jangan-jangan dia sudah tahu kapan Trevases akan muncul. Kembali ke pertarungan antara Hyunwoo dan Pegasus, Hyunwoo terus berlari menghindari serangan-serangan yang tak terduga dari Pegasus. Namun, meskipun begitu, Hyunwoo masih tersenyum. Ia berteriak, ini skill gila lainnya. Pegasus, yang mendengar kata skill, merasa tidak terima jika teknik-tekniknya disebut hanya sebagai skill oleh Hyunwoo. Ia pun berusaha menyerang dengan teknik lainnya. Melihat aura serangan itu, Hyunwoo menyadari bahwa jika ia mundur, jarak antara dirinya dan Pegasus akan semakin jauh. Tanpa ragu,
Hyunwoo memutuskan untuk maju dan melawan serangan itu dengan lebih agresif. Hyunwoo akhirnya memutuskan untuk maju, mendekat, dan menggenggam kerah baju Pegasus. Ia lalu menyerang Pegasus dengan sundulan maut ke kepala. Tak berhenti sampai di situ, saat Pegasus masih dalam keadaan kesakitan, Hyunwoo langsung menggunakan teknik maharajanya. Serangan itu begitu luar biasa hingga menghantam Pegasus dengan keras, membuatnya terpental jauh ke belakang. Namun, meskipun terlihat brutal, serangan itu ternyata tidak cukup untuk menumbangkan Pegasus begitu saja. Pegasus perlahan bangkit kembali, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia masih menunjukkan ekspresi penuh percaya diri. Sambil berjalan mendekat, ia berkata dengan tenang, "Kuulangi perkataanku tadi." Sembari berbicara, ia mengaktifkan teknik mematikan, sebuah lubang dimensi yang dari dalamnya keluar petir yang menyambar ke segala arah. "Kau memang luar biasa," lanjutnya, "tapi bukan berarti kau tak tertandingi." Wajahnya semakin serius saat ia menatap Hyunwoo. "Sejak pertama kali aku menjadi climber, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang..." Ia mulai mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, "Aku akan menggunakan semuanya." Hyunwoo, yang melihat perubahan aura Pegasus, segera menyadari bahaya yang mengancam. Teknik yang digunakan lawannya bukan serangan biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa menghapus keberadaannya dalam satu serangan. Berlari cepat, Hyunwoo berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah tetap berada di dekat Pegasus, setidaknya untuk meminimalisir efek dari serangan terkuat itu. Dengan satu ayunan cepat, Pegasus menebaskan pedangnya. Teknik itu ia beri nama Extreme Thunder Spirit Sword. Dalam sekejap, area sekeliling mereka berubah menjadi pusaran energi, seolah-olah dunia berpusat pada Pegasus. Pegasus, yang masih berdiri kokoh, menatap Hyunwoo dan berkata, "Matamu bagus juga. Saat aku mengayunkan pedang, kau merenggut kerah bajuku dan memutar tubuhmu. Namun, meskipun begitu, kau tetap tidak bisa menghindari semua seranganku." Di sampingnya, Hyunwoo terlihat sedikit goyah. Meskipun ia berhasil menghindari serangan langsung, petir dari serangan Pegasus tetap menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun, saat tubuhnya hampir menyerah, tiba-tiba notifikasi layar muncul di hadapannya. Ilmu sihir telah berkembang. Hyunwoo terdiam. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Ia segera melangkah mundur, menjauh dari Pegasus untuk mengatur napas. Pegasus, yang melihat Hyunwoo masih bertahan, berbicara dengan nada dingin. "Aku ingin tahu apakah keberuntunganmu masih ada untuk kedua kalinya," katanya sembari mengaktifkan kembali teknik yang sama. Kali ini, aura yang ia keluarkan terasa jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Melihat itu, Hyunwoo berpikir dalam hati, "Luar biasa. Kekuatan seperti itu bukan skill dari sistem, tapi teknik yang ia buat sendiri." Dia lalu menyadari sesuatu. Jika Pegasus yang ia hadapi benar-benar sama dengan yang muncul di berbagai novel, maka pria ini adalah legenda. Seorang pejuang yang mencapai tingkat tertinggi dalam peperangan. Pria terkuat di dunia itu, Pegasus. Pegasus, yang mulai kehilangan kesabaran, bertanya, "Kau masih bersikeras untuk bertarung walau sudah melihat Thunder Spirit Sword milikku?" Hyunwoo tersenyum tipis. "Kau pikir aku akan takut dengan itu?" Mendengar jawabannya, Pegasus semakin kesal. "Angkuh sekali. Apa kau belum menyadari kalau kau tidak bisa menang melawanku?" Hyunwoo tertawa kecil. "Benar, aku tidak bisa menang melawan kekuatanmu sekarang. Tapi meskipun begitu..." Ia menggerakkan tangannya, merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. "Thunderbolt milikmu sepertinya membangunkan chi milikku." Pegasus terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Hyunwoo kembali mengingat masa-masa ia terjebak di menara dan berlatih berbagai macam seni bela diri. Ada satu teknik yang bahkan tidak bisa ia kuasai saat itu, Devil S Power. Karakter-karakter dalam novel tentang Ksatria menyebut teknik ini sebagai kekuatan absolut, hanya bisa dimiliki oleh manusia terhebat di dunia. Dulu, Hyunwoo tidak memiliki tenaga dalam dan tidak mengerti bagaimana memanfaatkan chi dalam teknik bertarung. Ia hanya bisa meniru pergerakan karakter yang ia baca dalam novel. Namun, kini semuanya berbeda. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari punggung Hyunwoo,
muncul sesuatu yang menyerupai sayap cahaya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Dalam 10 detik tadi, kau menjadi guruku, Pegasus." Pegasus, yang semakin kesal, langsung melancarkan serangan ke arah Hyunwoo yang masih melayang dengan sayapnya. Namun, sebelum serangan itu tiba, Hyunwoo dengan cepat turun ke tanah. Menatap lurus ke Pegasus, ia berkata dengan yakin, "Aku akan memperlihatkan apa yang sudah kupelajari darimu." Dalam hatinya, Hyunwoo mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya di satu tempat. Ia memusatkan energinya di kakinya, bersiap melancarkan teknik yang baru saja ia pahami. Pegasus, yang melihat pergerakan aneh Hyunwoo, tidak tinggal diam. Ia kembali mengangkat pedangnya, bersiap untuk menebas lawannya dalam satu serangan penentu. Namun, sebelum pedangnya turun, Hyunwoo lebih dulu bergerak. Dengan satu loncatan cepat, ia melesat ke depan dan menghantam Pegasus dengan teknik yang ia namai Extreme Overlord Kick. Serangan itu begitu luar biasa. Kecepatannya bahkan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kamera pengawas yang merekam pertarungan itu pun langsung rusak akibat dampak energi dari teknik tersebut. Ketika kepulan asap akibat benturan menghilang, hanya satu sosok yang masih berdiri tegak. Hyunwoo. Namun, Pegasus tidak terlihat dimanapun. Di saat yang sama, notifikasi layar muncul di hadapan Hyunwoo. Anda telah berhasil mengalahkan Climber Pegasus. Adegan berpindah di kastil Raja Guild Domination. Di dalam kastil besar Guild Domination, pemimpin guild itu duduk di singgasananya. Mata terpaku pada layar yang menampilkan siaran langsung pertarungan antara Hyunwoo dan Pegasus. Begitu melihat Extreme Overload Kick yang luar biasa dari Hyunwoo, pemimpin guild itu tak bisa menahan diri. Tidak salah lagi, orang itu adalah guruku, pikirnya. Kenangan masa lalu langsung membanjiri pikirannya. Mengingat ketika ia sendirian, terpojok dan dihajar oleh monster-monster di dalam menara. Saat itu, ia berada di ambang keputusasaan. Tapi di saat yang paling gelap, ada sosok yang datang menyelamatkannya. Orang yang mengajarinya bertarung. Orang yang pertama kali ia sebut sebagai guru. Kenangan itu membuatnya rindu akan gurunya. Membuatnya ingin segera bertemu. Tak lama setelah itu, beberapa bawahannya datang menghadap. Pemimpin guild bertanya, "Di mana area yang tersisa?" "Beneat Dungeon sebelah timur, yang dikuasai oleh Guild Yanwei," jawab salah satu bawahannya. "Jika kita menguasai tempat itu, seluruh kepemilikan di Cina akan jatuh ke tangan Guild Domination." Pemimpin guild itu mengangguk, tersenyum licik. "Selesaikan dalam 1 bulan. Perintahnya tegas. Aku akan bergerak. Ketika guruku kembali ke dunia ini, aku telah bersumpah untuk memberinya tempat yang pantas." Dengan pipi memerah, pemimpin guild itu berkata dalam hati, "Aku harus bergegas untuk bertemu dengan guru." Adegan berpindah di Bandara Internasional Gimpo. Hyunwoo baru saja mendarat di Bandara Internasional Gimpo, Korea. Sebuah sambutan luar biasa menantinya, dengan wartawan dan penggemar yang sudah siap menyambut kedatangannya. Hyunwoo tak pernah menyangka akan disambut sebesar ini. Wartawan dengan cepat melemparkan pertanyaan tentang Trefases yang baru-baru ini muncul di Jepang. Hyunwoo yang terkejut hanya bisa menghela napas panjang. "Wah, apa-apaan nih?" pikirnya. Dia mengangkat tangan, mencoba meredakan kekacauan. "Tenang, semua tenang," katanya. "Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja sama Sion yang ada di sebelah saya." Sion, yang sama sekali tak tahu apa-apa, terkejut, seakan dilimpahi tanggung jawab yang tidak pernah ia tandingi. "Aduh," pikirnya, "kenapa ini harus terjadi padaku?" Hyunwoo, dengan santai, segera melarikan diri dari kerumunan, meninggalkan Sion yang masih tercengang. Di apartemen Sion. Setibanya di apartemen, Hyunwoo yang sudah kesal karena semua masalah yang datang bertubi-tubi, langsung terkejut begitu melihat seorang wanita yang dulu pernah ia selamatkan. Hong Rin, sekarang sudah bangun. Hong Rin menundukkan kepalanya dengan hormat. "Saya ingin berterima kasih sekali lagi," katanya dengan suara rendah. "Anda adalah penyelamat saya." Hyunwoo terdiam. "Hong Rin," pikirnya. "Nama wanita ini aku selamatkan dari Guild Ares." Hyunwoo, yang sudah mencari tahu lebih banyak tentang Hong Rin, tahu bahwa dia adalah seorang eksekutif di Guild Domination.
Hong Rin ditangkap oleh Guild Ares karena terlibat dalam sebuah pertempuran untuk mempertahankan Dungeon mereka, dan selama penyiksaan, Hong Rin berhasil bertahan hidup. Namun, bukan itu yang membuat Hyunwoo terkejut. Ia langsung bertanya, "Tato di tanganmu itu, apa artinya?" Hong Rin dengan lembut memegang tato itu dan berkata, "Ini adalah simbol yang melambangkan eksekutif Guild Domination. Ketua kami berkata, tato ini adalah tanda bahwa kita semua ada di bawah langit." Hyunwoo terkejut dan panik. "Langit apa? Apa maksudnya?" pikirnya, keringat dingin mulai mengalir. Hong Rin melanjutkan, "Ketua yang mengukir tato ini di lenganku. Dia bilang, tidak ada yang bisa berada di atasmu. Yang ada di atasmu hanyalah langit, dan semua yang lainnya ada di bawah." Tiba-tiba, Hyunwoo menghentikan pembicaraan itu dengan menggebrak meja, menyebabkan Hong Rin terkejut dan kebingungan. "Apa saya melakukan kesalahan?" tanya Hong Rin, takut. Hyunwoo menenangkan diri, sambil berkata, "Tidak, kamu tidak salah." Namun, dalam hati, ia berpikir, yang salah adalah aku dulu yang begitu mempercayai semua hal konyol itu. Hyunwoo merenung, mengingat masa-masa di menara. "Aku mengikuti semua yang ada di web novel dan anime, seolah itu bisa menjadi jalan keluar," pikirnya, dengan frustasi. "Aku menderita seperti anak muda yang terlalu banyak menonton kartun." Dengan rasa kesal yang semakin memuncak, ia menyadari, kenapa orang yang aku selamatkan sekarang malah jadi ketua Guild Domination. Hyunwoo menatap Hong Rin dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu sudah kembali ke Guild Domination, sampaikan ini kepada ketua MU, jangan cari aku. Jangan pernah." Beberapa hari kemudian, Hyunwoo diundang untuk tampil di acara televisi All About Hunters. Ketiga temannya yang menonton acara tersebut terkejut melihat Hyunwoo muncul di layar. Seo Yeon, yang bingung, bertanya, "Kenapakah Hyunwoo ada di sana?" Sion, yang tanpa acuh tak acuh, menjawab, "Dia bilang ada yang ingin dia katakan." "Aku nggak tahu, pokoknya dia bilang ini penting." Seo Yeon semakin bingung dan bertanya, "Kau kenapa? Ada masalah?" Dalam acara itu, Hyunwoo, dengan ekspresi serius, berkata tanpa basa-basi, "Saya kemari hanya sekalian untuk publikasi," sambil menunjuk kamera. "Saya baru saja membuat guild baru, dan sedang membuka perekrutan anggota. Jadi, bagi yang ingin bergabung, silakan daftar." Setelah acara selesai, Hyunwoo kembali ke apartemennya dan langsung terkejut melihat tumpukan surat pendaftaran anggota guild yang menumpuk begitu banyak, bagaikan gunung. Sion, yang berdiri di sampingnya, melirik surat-surat yang menumpuk itu dan berkata, "Aku nggak akan bantuin kamu, deh." Hyunwoo hanya menjawab, "Ya, paling nggak aku nggak sendiri," pikirnya. Setelah berjam-jam menumpuk berkas pendaftaran, Sion, Seo Yeon, dan Seo Kwon, pemimpin guild besar di Korea, masih setia membantu Hyunwoo mengurus semuanya. Mereka duduk bersama di meja besar yang penuh dengan kertas. Seo Kwon, yang sudah mulai merasa penasaran, akhirnya bertanya, "Hyunwoo, kenapa sih kamu bikin guild? Hal itu sangat merepotkan dan tidak mudah." Hyunwoo dengan santai menjawab, "Aku hanya berniat untuk mencari penghasilan. Menjarah labirin juga bisa menghasilkan uang, dan kalau aku mengelola Dungeon milikku, uang akan mengalir masuk dengan sendirinya." Sion yang mendengar itu langsung bertanya, "Bukannya kakak sudah punya banyak uang?" Seo Yeon, nyeletuk menambahkan, "Mungkin kakak seperti ini karena waktu kecil hidupnya sulit." Setelah itu wawancara pendaftaran hunter baru dimulai. Di ruang wawancara, Hyunwoo menggagalkan seorang kandidat. Orang itu tampak tak terima dan berkata, "Di antara hunter kelas C, saya adalah yang paling kuat. Apa Anda sudah baca resume saya dengan benar?" Hyunwoo, yang tampaknya sedikit jengkel, balas dengan emosi, "Aku sudah baca. Tapi kalau aku nggak suka, mau apa?" Hyunwoo pun menyuruh orang itu pergi, membuat orang-orang di sekitarnya bingung. Padahal, hunter yang gagal tadi dikenal mampu menaklukkan Dungeon level C. Namun, alasan Hyunwoo menggagalkannya adalah karena saat melihat status orang tersebut, meskipun tidak ada masalah dengan kekuatan fisiknya, terdapat kecenderungan egois yang jelas. Hal itu membuat Hyunwoo memutuskan untuk menolaknya. Hyunwoo merasa bahwa pembaruan dari skill status autoritinya ternyata berguna.
Padahal sebelumnya ia sempat mengeluh karena menganggap itu tidak berguna. Ternyata, skill itu sangat membantu saat wawancara seperti ini. Hyunwoo mengecek status satu persatu dari pendaftar, dan akhirnya memutuskan untuk menerima 21 orang. Setelah wawancara selesai, Hyunwoo dan Sion duduk di mobil, hendak menuju ke suatu tempat. Sion terheran-heran karena Hyunwoo menyelesaikan wawancaranya dalam waktu 1,5 jam, padahal jumlah pendaftarnya sangat banyak. Hyunwoo menjawab santai, "Aku memilih orang yang bisa membangun guild tanpa mengharapkan uang. Itu saja sudah cukup." Sion, yang masih penasaran, bertanya lagi, "Kakak memilih mereka berdasarkan EXP masing-masing, kan?" Hyunwoo menggelengkan kepala, "Gak punya kemampuan juga nggak masalah. Kalau harus bertarung, biar aku yang maju." Ia melanjutkan, "Dipikir-pikir, tadi yang mendaftar nggak ada satupun yang kelas S." Sion menjawab, "Kelas S itu nggak banyak di seluruh dunia, hanya ada sekitar 5.000 orang." Hyunwoo terkejut, "Bukannya itu banyak? Di antara mereka, kalian ranking berapa?" Sion menjawab dengan tenang, "Di kuartal kali ini, aku ranking 163, Kak Seokwon 173, dan Seo Yeon 161. Hyunwoo berkata, "Enggak setinggi itu ya?" Sion melanjutkan, "Kalau sudah di atas ranking 200, semua orang pasti tahu, orang-orang akan heboh dan mendekati kami." Hyunwoo berkata, "Aku pernah melihat ranking hunter kelas S sedunia di YouTube. Di antara mereka, banyak nama yang menghilang. Kenapa bisa begitu?" Sion menjawab dengan serius, "Itu karena mereka sudah meninggal." Hyunwoo bertanya lagi, "Kelas S bukannya kuat? Kenapa masih banyak yang meninggal?" Sion menjelaskan, "Banyak yang meninggal ketika sedang mencari artefak level ST+. Seringnya, mereka harus keluar dari menara untuk meningkatkan XP mereka. Biasanya, batasnya hanya 3 tingkat dari level awal. Untuk naik lebih dari itu, mereka harus ke tempat terdalam labirin untuk mendapatkan artefak level ST." Hyunwoo bertanya, "Jadi labirin adalah kuburan para hunter kelas S?" Sion mengangguk, "Benar. Ada juga hunter yang tidak mencari artefak level ST di labirin, tapi mereka menyerang hunter yang mendapat artefak itu. Banyak yang membunuh satu sama lain. Para hunter yang membunuh seperti itu disebut hunter killer dan banyak yang dikeluarkan dari kelas S karena itu, mereka dicoret dari daftar resmi hunter kelas S." Perjalanan mereka akhirnya sampai di Dungeon yang berhasil direbut dari Ares, yaitu Dungeon Rawa Kasat Mata, yang kini telah menjadi milik Hyunwoo. Ia menyuruh Sion untuk pulang lebih dulu, karena ia ingin menangkap bos yang sudah regenerasi, dan sekalian menjelajahi dalamnya. Singkat cerita, Hyunwoo sudah memasuki Dungeon tersebut. Belum lama berjalan, ia melihat seseorang yang menyapanya. "Senang bertemu dengan Anda, Hyunwoo." Hyunwoo langsung curiga. "Siapa kau? Jangan bilang kau orang Ares." Orang itu menjawab dengan tenang, "Betul, Ares yang mengirim kami." Saat itu, teman-teman orang tersebut muncul di belakangnya. Orang itu melanjutkan, "Tapi kami bukan anggota guild itu. Kami adalah kelompok hunter yang membunuh para hunter lain." Orang itu bertanya kepada Hyunwoo, "Apa Anda pernah mendengar tentang Pandemonium?" Pandemonium adalah nama yang begitu legendaris di dunia para hunter. Ketika orang mendengar nama ini, ketakutan langsung menghantui mereka. Kelompok ini terdiri dari prajurit bayaran yang berasal dari hunter teratas. Mereka yang termasuk dalam ranking 100 besar kelas S, dikenal dengan tingkat pembunuhan yang tak tertandingi. Mereka dibayar dengan harga tinggi dan kehadiran mereka selalu membawa maut. Anggota kelompok ini adalah manusia legendaris yang tak tertandingi, para pembunuh terhebat dunia. Gunslinger Jack peringkat 72, Bloodbath Asho peringkat 86, Master Aslan peringkat 91, dan yang terakhir wanita penyihir bernama Ana peringkat 52, yang menjadi salah satu penyihir terkuat. Hyunwoo, yang mendengar bahwa Ana berada di peringkat 52, berkata peringkat 52, berarti penyihir yang lumayan dong? Ana, yang merasa hina, langsung membalas dengan nada kesal. "Bicaramu ngelantur, kau hunter tapi nggak tahu aku, penyihir yang ada di posisi teratas." Hyunwoo, tetap dengan santai, berkata, "Aku tanya karena aku nggak tahu, kocak." Mendengar jawaban itu, Ana merasa terhina dan segera mengaktifkan sihirnya, dan berkata,
Hunter kelas S yang ada di posisi 50 besar saja akan mati di tangan kami. Kau tahu kenapa? Sambil melancarkan Magic Restraint ke arah Hyunwoo, itu karena aku, Ana si Dewa Debuff. Namun, alih-alih panik, Hyunwoo malah bertanya dengan santai. Kalau gitu, kau bisa gambar lingkaran sihir? Ana terkejut. Sekarang bukan saatnya untuk pertanyaan bodoh seperti itu. Kau nggak bisa lihat situasinya? Hyunwoo tetap tenang dan mengeluarkan aura mencekam. Aku sedang mengamati situasi. Aku tanya itu untuk menentukan apakah aku akan membunuh kalian semua atau tidak. Aura yang tiba-tiba muncul membuat Ana merasa ketakutan. Bahkan sebagai penyihir teratas, dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, di Cina, di kota yang menjadi pusat Guild Yanwei, keadaan tampak sangat mencekam. Do Chun-li, peringkat 82, terengah-engah di hadapan pimpinan Guild Domination yang telah membuat mimpi buruk bagi mereka. Pemimpin Guild Domination, yang baru saja meratakan seluruh anggota Guild Yanwei, berdiri di antara tumpukan mayat. Do Cheon, terengah-engah dan kesakitan, berkata, "Walau aku mati di sini, atasan kami sedang datang. Kau pikir bisa melawan mereka sendirian?" Pemimpin Guild Domination hanya tersenyum mendengar gertakan Do Cheon. Do Cheon yang merasa kesal langsung menyerangnya dengan pedang di jarak yang dekat. Namun pimpinan Guild Domination dengan cepat menghindari tebasan pedang Do Cheon dan berkata, "Skill yang sangat disayangkan kalau dipakai untukmu. Tapi apa boleh buat? Aku ingin segera bertemu dengan guru." Tanpa memberikan kesempatan untuk Do Cheon, pemimpin Guild Domination menggunakan skill Maharaja yang ia pelajari dari Hyunwoo. Seketika itu juga, Do Cheon terjatuh tak berdaya. Sementara itu, Hyunwoo baru saja tiba di Guild Arang di daerah Gwangjin, namun kali ini dia tidak datang sendirian. Dia datang sambil menenteng Ana, anggota Pandemonium yang masih terisah. Hyunwoo mengatakan kepada Seo Yeon, "Aku membawa anak yang bisa memperbaiki lingkaran sihirmu," kata Hyunwoo dengan santai. Ana, yang masih menangis, bertanya, "Apa saya boleh pergi setelah memperbaikinya?" Hyunwoo menjawab, "Itu akan kutentukan setelah melihat pekerjaanmu." Sementara Ana sedang memperbaiki lingkaran sihir milik Seo Yeon tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, "Kak, anak itu bukannya Ana, peringkat 52 dunia kan?" Hyunwoo, yang tampaknya baru menyadari betapa terkenal Ana, berkata, "Ternyata anak itu beneran terkenal sebagai hunter penyihir, ya?" Seo Yeon melanjutkan, "Dia kan sudah dikeluarkan karena sudah jadi hunter killer. Gimana caranya kakak bisa bawa penjahat kemari?" Hyunwoo menjawab dengan santai, "Lagi-lagi Guild Ares yang ngirim orang-orang dari kelompok anak itu, tapi aku hanya bisa bawa dia kemari." Hal itu membuat Seo Yeon semakin terkejut. "Kelompok dia? Jangan bilang Pandemonium mencari kakak? Kakak mengalahkan mereka semua?" Hyunwoo hanya mengangguk, mengiyakan. Seo Yeon, masih terkejut, bertanya lagi, "Kemampuan kakak kan gak ada di level yang bisa menang melawan Pandemonium?" Hyunwoo menghela napas. "Aku juga berpikir kalau kemampuanku ada yang aneh, tapi mau gimana lagi di layar informasi ditulisnya begitu." Hyunwoo melanjutkan, "Pokoknya anak itu akan kerja dengan benar kalau ditakut-takuti. Jadi, kau nggak perlu khawatir. Dia tipe yang akan melakukan segala hal asal bisa bertahan hidup." Setelah itu, Hyunwoo pamit pergi dan menyuruh Seo Yeon untuk mengawasi Ana. Seo Yeon bertanya, "Mau kemana, Kak?" Hyunwoo menjawab, "Aku dapat hadiah. Aku harus membalasnya." Hyunwoo membeli sesuatu di minimarket, lalu menatap gedung tinggi milik Guild Ares. "Aku harus membalas hadiahnya," gumamnya. Sesampainya di gedung milik Guild Ares, orang-orang dari Ares langsung menghadangnya, menyuruhnya keluar. Hyunwoo dengan tenang berkata, "Pemimpin kalian ada di sini kan?" Sambil mengeluarkan sesuatu dari tas yang baru saja dia beli. "Aku kemari karena aku mau memberikan hadiah. Gak akan ada orang yang bakal melapor setelah dipukul dengan ini, kan?" Hyunwoo mengeluarkan sebuah palu mainan dari dalam tasnya. Hyunwoo tanpa basa-basi langsung memukuli para bawahan Guild Ares dengan pentungan mainannya. Meskipun itu adalah pentungan mainan, terlihat bahwa dampaknya sangat besar, membuat orang-orang itu kesakitan. Di ruang kepala Guild Ares, salah seorang bawahan menelepon pimpinan. Meskipun orang itu memberitahu pemimpin bahwa Hyunwoo membawa palu mainan, suaranya terdengar kesakitan. Kepala pimpinan yang mendengar itu berpikir,
Hyunwoo dasar orang sinting. Walaupun sinting, dia bukan orang sinting biasa. Bisa-bisanya menerobos kantor sambil membawa palu mainan. Ares akan jatuh kalau hal ini diketahui orang luar. Apa aku harus meminta bantuan ke kantor pusat? Tidak. Kalau begitu mereka pasti mengira kantor cabang di Korea bermasalah dan mereka akan mempertanyakan kemampuanku. Sebelum kepala pimpinan sempat memikirkan cara untuk menangani situasi ini, Hyunwoo sudah menerobos masuk dan menghancurkan pintu. Tindakannya sontak membuat kepala pimpinan terkejut, lalu berdiri. Hyunwoo dengan santai mendekatinya dan berkata, "Sudah lama nggak ketemu. Apa kabar?" Tanpa memberi kesempatan kepala pimpinan untuk bereaksi, Hyunwoo langsung memukulkan palu mainannya tepat di wajah kepala pimpinan sambil berkata, "Pertama-tama, aku pukul dulu sekali, baru kita bicara." Pukulan Hyunwoo membuat kepala pimpinan terpental ke belakang, menatap lemari buku yang ada di belakangnya. Hyunwoo melanjutkan, "Belum lama ini aku minta ganti rugi, tapi kau sudah mengirim hunter killer. Kau benar-benar nggak mau hidup ya?" Kepala pimpinan akhirnya menyadari bahwa Pandemonium kalah melawan Hyunwoo. Seraya ia mengatakan kepada Hyunwoo, "Apa yang kau inginkan sebagai ganti rugi?" Hyunwoo tersenyum dan berkata, "Bagus sekali kau sekarang menawarkanku terlebih dahulu. Siapkan uang ganti rugi. Gimana kalau kali ini sekitar 200 miliar? Kepala pimpinan dengan berat hati berkata, "Akan aku siapkan." Hyunwoo kemudian meletakkan palu mainannya di atas kepala pimpinan dan berkata, "Aku nggak peduli seberapa banyak orang yang kau kirim untuk menyerangku. Tapi setiap kali kau mengirim orang, jangan lupa untuk mengirim uang ganti ruginya juga. Lebih baik kau cepat panggil ambulans, kalau kau nggak mau bawahanmu mati." Setelah Hyunwoo pergi, kepala pimpinan menggerutu dengan amarah dalam hatinya dan bertekad untuk membunuh Hyunwoo. Karena Pandemonium gagal, ia akan mencari orang dengan level yang berbeda. Meskipun ia tidak bisa meminta bantuan dari kantor pusat Ares, ia masih punya cara lain. Ia berencana pergi ke Cina dan membawa seseorang dari sana, naga kelas S ranking 5 dunia. Di saat yang sama, sebuah mimpi buruk sedang terjadi. Seorang climber telah menghancurkan menara tingkat ke-8. Sosoknya adalah seorang wanita bertanduk, berambut putih panjang seperti elf. Dia sedang melawan Guardian tingkat ke-8, namun tampaknya Guardian itu sudah berada di ambang batas. Wanita itu hanya melangkah, menghitung langkahnya dari 1 hingga 3. Pada hitungan ketiga, seisi area itu hancur bersama dengan Guardian tingkat 8. Di hitungan keempat, area yang hancur lebih besar, dan pada kehitungan kelima, semua yang ada di sana hancur lebur tanpa sisa. Climber itu berkata, "Jadi kali ini kepunahan ada di langkah kelima, bukan ke-10. Setelah tingkat 8 hancur, Climber itu berniat untuk naik ke tingkat selanjutnya tingkat ke-9, yaitu bumi yang dijaga oleh Hyunwoo. Climber itu membawa pasukan yokai menuju ke tingkat ke-9 sambil berkata, "Mari kita lakukan taruhan yang lebih menarik." Adegan berpindah ke bumi. Berita mengenai 47 mobil ambulans yang terlihat di kantor cabang Ares sudah tersebar luas di kalangan netizen. Sion yang berada di samping Hyunwoo bertanya, "Kalau Ares menuntut kakak-kakak pasti langsung ditangkap. Apakah nggak khawatir?" Hyunwoo sambil melihat berita-berita itu mengatakan, "Kan aku duluan yang diancam. Ini sih pembelaan diri. Lagi pula, aku menyerang mereka dengan palu mainan. Mana mungkin mereka anggap serius?" Sion menjawab, "Sudah berapa orang yang masuk rumah sakit karena palu mainan itu?" Hyunwoo menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lalu ia tersadar sesuatu dan berkata, "Sudah waktunya untuk seminar. Aku nggak boleh terlambat. Nanti aku harus bayar denda." Sion yang bingung bertanya, "Seminar? Seminar untuk pemula yang ditawarkan pada kakak ketika di Jepang? Katanya kakak nggak mau karena itu merepotkan?" Hyunwoo sambil tersenyum dan bersinar matanya mengatakan, "Bayaran seminarnya 500 juta. Ketika bayaran yang diberikan sesuai, semua orang bisa termotivasi." Hyunwoo sedang melatih para hunter pemula, tiba-tiba muncul notifikasi layar yang memberitahukan bahwa akan ada climber baru yang mendaki lantai 9. Namun, kali ini, Hyunwoo tampak tidak terkejut dengan notifikasi tersebut. Sebaliknya, hunter-hunter pemula yang ada di sekitarnya malah sibuk memvideokan Hyunwoo, yang kini telah menjadi seorang superstar di dunia para hunter. Singkat cerita, Hyunwoo dipanggil oleh AV ke ruangannya. Hyunwoo tidak dapat menahan protesnya,
mengingat ia telah mengalahkan Pegasus namun status autoritinya belum juga naik. Ave panik dan menjelaskan bahwa status autoritinya sebenarnya sudah sedikit terakumulasi, meskipun tidak secepat yang Hyunwoo harapkan. Hyunwoo terkejut dan ragu mendengarnya. Ave melanjutkan, "Karena itu, sekarang aku bisa memberitahukan informasi mengenai Klimber kali ini." Ave menjelaskan bahwa Klimber yang akan datang kali ini tidak sendirian. Hyunwoo langsung mengira bahwa ini mirip dengan monster yang muncul saat Crevaces pertama kali. Ave langsung menyanggahnya, menjelaskan bahwa berbeda dengan Klimber kelas bawah seperti Scarlet Devil, sistem memanggil monster untuk memberikan buff kepada Scarlet Devil. Klimber kali ini adalah kelas menengah dengan kemampuan yang lebih tinggi daripada sebagian besar Klimbers levelnya, bahkan lebih kuat dari Pegasus. Hyunwoo, alih-alih merasa khawatir, justru merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menaikkan status autoritinya jika dia berhasil mengalahkannya. Adegan berlanjut di Guild Arang, di mana Hyunwoo datang untuk memeriksa perkembangan lingkaran sihir yang sedang dikerjakan oleh Ana. Ana, dengan wajah ketakutan, menjelaskan bahwa lingkaran sihir hampir selesai dan bahwa performanya akan lebih baik dari sebelumnya, meskipun durasinya akan lebih lama. Hyunwoo kemudian memerintahkan Ana untuk menggambar satu lingkaran sihir lagi, menggunakan atribut skill teleportasinya. Seo Yeon yang mendengar itu bertanya kepada Ana mengapa ia tidak melarikan diri jika memiliki skill teleportasi. Ana menjawab dengan frustasi dan ketakutan bahwa ia tidak bisa mengaktifkannya tanpa lingkaran sihir. Jadi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu juga, notifikasi layar muncul yang menyatakan bahwa Klimber tingkat ke-9 telah tiba, dan lokasinya di Jerman. Seo Yeon, penasaran dan bertanya, "Kakak mau kemana sampai perlu teleportasi?" Hyunwoo menjawab dengan cepat, "Jerman." Sementara itu, di Jerman, di Leipzig Central Plaza, Crevaces muncul dengan kekuatan penuh. Pemerintah Jerman telah mengerahkan semua senjata mereka, senjata api, tank, dan hunter-hunter kelas atas, untuk menghadapi Klimber tersebut. Ketua Guild Squigger memimpin pasukan mereka. Namun Klimber itu masih tampak santai meskipun dihadapkan dengan pasukan besar. Melihat begitu banyak pasukan manusia, Klimber itu pun memutuskan untuk memanggil semua rekan-rekannya. Dari dalam Crevaces muncul makhluk-makhluk mengerikan yang langsung membuat pasukan manusia terkejut. Klimber itu dengan bangga memperkenalkan dirinya. "Aku adalah horor dan mimpi buruk kalian. Ketika kalian melihat kegelapan, aku adalah penguasa segala yang kalian bayangkan, manifestasi monster yang melahap keberanian kalian." Pemimpin Parade Malam 100 Iblis, Migtikees. Salah satu rekan Klimber yang berbentuk seperti kelabang raksasa langsung menghancurkan bangunan yang ia pijaki. Di tempat lain, Hyunwoo yang masih ada bersama Seo Yeon, merasa bingung apakah ia harus naik pesawat dengan perjalanan selama 11 jam atau menunggu Ana menyelesaikan lingkaran teleportasi. Seo Yeon, yang baru saja mengetahui bahwa ada Crevaces di Jerman, bertanya, "Kakak, mau ke sana? Kalau begitu, kali ini kakak pergi untuk menghentikan Crevaces itu." Hyunwoo mengangguk, mengiyakan jawabannya. Seo Yeon terdiam sejenak, kemudian berpikir, memangnya Kak Hyunwoo punya semangat memberi pelayanan seperti ini? Tak lama setelah itu, Hyunwoo melihat berita baru yang menampilkan video seorang Klimber yang ada di Jerman. Klimber itu berkata, "Mari kita lakukan taruhan yang lebih menarik. Aturannya sangat sederhana. Aku akan berada di kota ini selama 24 jam. Kalau dalam waktu itu ada satu dari kalian yang bisa mengalahkanku, aku akan berhenti menaklukkan dunia ini dan pergi dari sini. Kalian boleh menantangku sendirian atau berkelompok. Tetapi kalau kalian gagal, aku akan mulai menghancurkan kota-kota lainnya." "Aku tunggu," kata Klimber itu dengan penuh percaya diri. Direktur Asosiasi Cabang Jerman, Christian Vergel, merasa frustrasi mendengar deklarasi itu. Mengingat bahwa kekuatan hunter kelas atas Jerman pun tidak mampu menandingi kekuatan Klimber itu, ia bertanya dengan cemas kepada seorang staf di dekatnya, "Bagaimana dengan hunter yang sudah dikirim?" "Sudah ada 32 hunter kelas S dan 68 hunter kelas A. Semuanya gagal," jawab staf itu dengan suara berat. "Situasi kali ini jauh lebih serius dibandingkan dengan yang terjadi di Jepang. Kami sudah meminta bantuan pada hunter top 5 kelas S yang ada di asosiasi internasional, tetapi tidak ada yang memberi tanggapan." Tak lama setelah itu, ponsel staf tersebut berbunyi. Direktur langsung menyuruhnya untuk mengangkatnya. Wajah yang tadinya frustasi kini berubah menjadi senyum bahagia.
Staf itu mengabarkan, bantuan sudah datang. Hunter dari Korea, Hyunwoo, yang membunuh Pegasus di Jepang, sedang menuju ke sini. Mendengar itu, wajah direktur berubah cerah. Di langit Jerman, cahaya ungu turun dengan cepat dan mendarat di atas sebuah bangunan. Itu adalah kedatangan Hyunwoo, menggunakan lingkaran sihir teleportasi milik Ana. Hyunwoo membuka matanya. Terkesima karena hanya dalam hitungan detik ia sudah tiba di Jerman. Saat melihat ke depan, ia melihat dua rekan Klimber yang telah menginvasi Jerman beberapa jam sebelumnya. Salah satunya berwujud seperti raksasa dengan 6 lengan, sementara yang lainnya berwujud seper. Tanpa basa-basi, Hyunwoo langsung menendang kepala makhluk 6 lengan itu. Tanpa memberi waktu untuk bertindak, ia beralih menyerang makhluk labang itu, meninju tubuhnya hingga terpental dan tertahan bangunan di belakangnya. Dengan memegang taring makhluk itu, Hyunwoo bertanya, "Siapa tuan kalian?" Makhluk itu hanya bisa berkeringat dingin, tak bisa berkata apa-apa. Di suatu siaran live streaming, kejadian di Jerman sedang ditayangkan. Bangunan-bangunan runtuh, hancur berkeping-keping. Sementara di atas sebuah tank yang terbalik, duduklah seorang wanita, Klimber Mikti Case. Tak lama setelah itu, Hyunwoo mendekati wanita itu. Klimber, yang mengetahui kedatangannya, berkata, "Jadi, kau adalah penantang pertama." Hyunwoo, dengan nada dingin, berkata, "Kalau mau muncul, harusnya diam-diam. Kenapa menghancurkan satu kota? Apa kau siap tanggung jawab?" Klimber, merasa kesal, berkata, "Kau ini arogan atau bodoh, bisa-bisanya mengatakan hal konyol kepadaku." Hyunwoo tersenyum, menjawab, "Apa hubungannya kalau aku arogan atau bodoh?" Klimber itu yang sebelumnya duduk di atas tank yang terbalik, kini turun dan berkata, "Biasanya aku santai menghadapi lawan pertama, tapi kau makhluk bodoh yang sudah melewati batas. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa membuka mulutmu lagi." Klimber itu melanjutkan, "Dragon hanya bertahan 5 langkah. Manusia arogan yang disebut sebagai manusia terkuat, bisa bertahan sampai 7 langkah. Mari kita lihat, sampai langkah keberapa kau bisa bertahan." Hyunwoo hanya diam, bingung dengan apa yang dimaksud oleh Klimber tersebut. Kemudian, Klimber mulai menghitung langkahnya. Saat langkah kedua, tiba-tiba area di sekitarnya bergetar hebat. Hyunwoo, yang merasa ada sesuatu yang aneh, berpikir, ini adalah aura sihir. Ilmu sihir ini menyebar dan memberikan tekanan energi. Langkah ini adalah sumber masalahnya. Aku harus menghentikannya supaya dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Klimber itu melanjutkan langkahnya hingga langkah kelima, yang mengakibatkan area tersebut hancur lebur. Hyunwoo, yang tidak tinggal diam, memutuskan untuk menghadapinya dengan teknik terbarunya, yang sebelumnya digunakan saat melawan Pegasus. Klimber itu kemudian melanjutkan langkahnya hingga langkah ketujuh, yang membuat ilmu sihir Hyunwoo tidak bisa dikontrol. Ternyata, Klimber itu tidak hanya memberikan tekanan, tetapi juga menyerap ilmu sihir yang ada pada Hyunwoo. Hyunwoo merasa tubuhnya kesakitan, namun ia bertekad untuk maju. Ia melesat ke arah Klimber itu, dan Klimber itu memuji Hyunwoo, "Kau lebih hebat dari manusia terkuat di tingkat sebelumnya." Namun, Klimber itu melanjutkan langkahnya hingga langkah ke-9. Sebelum melanjutkan langkah ke-10, Hyunwoo menyerang Klimber itu dengan teknik Extreme Overload Kick. Namun, yang tak disangka, serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Klimber. Bahkan, kaki Hyunwoo dengan mudah digenggam oleh Klimber itu. Klimber, sambil tersenyum, berkata, "Kau hampir menggagalkan langkah ke-9ku, tetapi kau tidak bisa menggagalkan langkah terakhirku." Klimber itu melanjutkan langkah ke-10, dan kehancuran yang sangat luar biasa terjadi. Hyunwoo merasakan dampak dari 10 langkah tersebut, merasa bahwa kekuatan sihirnya hampir meledak dari dalam tubuhnya. Melihat Hyunwoo yang masih bisa bertahan meskipun terkena serangan dari 10 langkah teknik Klimber, Klimber itu tidak bisa menahan diri dan mulai bertepuk tangan. Ia mengakui bahwa Hyunwoo berbeda dari kebanyakan lawannya. "Karena kau bisa bertahan, kehancuran kota ini akan berhenti di sini," kata Klimber. "Di tingkat sebelumnya, sebuah kota bisa hancur hanya dengan 5 langkah." Hyunwoo, dengan tubuh yang terluka parah, hanya bisa bergumam lirih, sinting, sambil merasakan kesakitan yang luar biasa. Dalam hatinya,
Ia menyadari bahwa Klimber ini lebih kuat daripada Pegasus. Klimber melanjutkan, "Sekarang apa yang akan kau lakukan? Kau bisa bertahan melawan kemampuanku, tapi kelihatannya kau tidak bisa bertarung lagi. Apakah kau akan memohon untuk diselamatkan? Mungkin kau akan menjaga harga dirimu dan tetap memilih untuk mati." Hyunwoo perlahan menegakkan tubuhnya yang lelah dan mendongak, menatap Klimber dengan tatapan tajam. Dengan tenang, ia menunjuk ke arah Klimber dan berkata, "Pilihanmu kurang satu, yaitu aku akan menghancurkanmu." Klimber tertawa terbahak-bahak, merasa terhina namun juga terkesan. "Ternyata kau berbeda dari kutu-kutu yang lain," katanya, sambil mempersiapkan serangan berikutnya. "Kalau begitu, aku akan memberikan contoh terbaik dan melawanmu." Ia mengumumkan dengan percaya diri, "Aku adalah pemimpin parade malam 100 iblis, dan ini adalah ilmu sihir terkuatku, Migti Case. Coba kau rasakan kekuatan yang sebenarnya." Hyunwoo merasakan aura yang semakin berat, berbeda dari sebelumnya. Klimber itu langsung melancarkan tekniknya, serangan dahsyat yang langsung menghantam Hyunwoo. Hyunwoo merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun di saat yang sama, notifikasi layar muncul, memberitahu bahwa level daya tahan Hyunwoo meningkat. Hal ini memungkinkannya untuk menangkis sihir tersebut, meskipun ia merasakan tubuhnya hampir meledak akibat kekuatan itu. Tak lama kemudian, notifikasi lain muncul, menginformasikan bahwa kekuatan sihir Hyunwoo berkembang dan level ilmu sihirnya naik. Hyunwoo merasa bahwa kejadian ini sangat mirip dengan waktu ia melawan Pegasus dulu. Dalam kepayahan, ia mencoba fokus dan mengingat-ingat semua yang dipelajarinya di menara. Saat di menara, Hyunwoo berlatih dengan ribuan guru yang datang dari web novel, komik, film, dan berbagai sumber lainnya. Apa yang bagi orang lain mungkin hanya sebuah kenangan biasa, bagi Hyunwoo itu adalah warisan ilmu yang menjadi gurunya. Salah satu teknik yang teringat olehnya adalah teknik Distraction milik Asura, yang menghentikan dewa jahat dalam mitos. Hyunwoo mulai memfokuskan pikirannya pada teknik Asura yang legendaris itu. Perlahan, bayangan imajinasi itu mulai berubah menjadi kenyataan. 4 lengan muncul di punggungnya, menggambarkan Asura yang memiliki 6 lengan. Klimber yang melihat fenomena tersebut mulai merasa panik. Ia sadar bahwa jika ia tidak segera menyelesaikan ini, akan ada bahaya besar yang mengancamnya. Klimber pun memulai kembali menghitung langkahnya. Namun langkah pertama terhenti begitu saja. Tangan-tangan yang muncul dari punggung Hyunwoo menggenggam kaki Klimber, mencegahnya melanjutkan langkah. Klimber merasa frustrasi. Masih ada 8 langkah lagi, pikirnya, teknik 10 langkah ini sangat kuat. Walaupun aku tak bisa melakukan langkah pertama, aku hanya perlu melanjutkannya. Namun, saat Klimber mencoba melanjutkan langkah keduanya, tangan kedua Hyunwoo kembali menggapai kaki Klimber, menghentikannya sekali lagi. Klimber merasa sangat kesal, berpikir bahwa tekniknya tak akan berhasil jika terus begini. Akhirnya, Klimber melanjutkan langkah ketiga, namun Hyunwoo dengan cepat meluncurkan serangan balasan. Ia menggunakan teknik baru yang telah dipelajarinya, melemparkan energi keunguan yang menghantam Klimber dengan keras. Serangan itu membuat Klimber terhenti lagi, terkejut oleh kekuatan yang datang dari Hyunwoo. Klimber, yang mulai kehabisan kesabaran, melanjutkan langkah keempat, mengakibatkan kerusakan besar pada sekitar mereka. Hyunwoo merasakan dampak luar biasa dari serangan itu, namun ia tetap berdiri tegak. Klimber tertawa, merasa yakin ia sudah menang. Namun, saat Klimber hendak melanjutkan langkah kelimanya, Hyunwoo dengan cepat menginjak kaki Klimber, dan kini ia berada tepat di depan Klimber. Hyunwoo berkata dengan tenang, tidak seberapa dibandingkan yang sebelumnya. Klimber terkejut, menyadari bahwa tekniknya bisa dibatalkan begitu saja. Hyunwoo bersiap dengan kuda-kudanya dan mengatakan, "Sekarang giliranku." Dengan kecepatan luar biasa, Hyunwoo melancarkan teknik terkuatnya, Asura Striking Fist. Teknik itu memancarkan energi yang sangat dahsyat, membuatnya yakin bahwa kali ini, serangannya akan mengakhiri pertarungan ini. Setelah serangan mematikan dari Hyunwoo, Klimber yang bernama Migti Case tumbang tanpa sisa. Pada saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar, menyatakan bahwa Hyunwoo telah berhasil mengalahkan Migti Case. Sistem kemudian mengundang Hyunwoo ke dalam ruangannya. Ave, yang ada di sana, langsung memberi selamat kepadanya.
Ave menjelaskan bahwa berkat hasil pertarungan ini, status otoriti Hyunwoo yang sebelumnya rendah kini telah naik ke tingkat menengah ke bawah. Oleh karena itu, Ave mengundang Hyunwoo untuk menjelaskan informasi mengenai otoritas yang baru dimilikinya. Hyunwoo yang terkejut bertanya, rasanya baru sekarang aku dipanggil langsung setelah mengalahkan Klimber seperti ini. Ave dengan antusias menjawab, itu karena saya sangat gembira, jadi saya ingin segera menyampaikannya pada Anda. Hyunwoo yang penasaran melanjutkan, tapi aku sih senang kalau kau bisa menjelaskannya secepat mungkin. Hyunwoo lalu bertanya, ruangan ini kok rasanya semakin besar? Ave menjelaskan, setiap kali Anda mengalahkan Klimber dan mendapatkan otoritas, ruangan yang saya tempati ini juga akan berubah. Karena kali ini Anda telah mencapai level menengah ke bawah, banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah Anda bisa mendekorasi sistem room ini. Bila Anda menekan tombol itu sambil membayangkan ruangan yang Anda inginkan, ruangan ini akan berubah sesuai dengan keinginan Anda. Hyunwoo lalu menekan tombol, dan tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi lantai 1 menara tutorial. Ia membayangkan lagi dan menekan tombol sekali lagi, dan ruangannya berubah menjadi ruangan yang tampak seperti rumah mewah. Ave berkata, saya tahu cara kerja tombol itu, tapi saya tidak bisa menggunakannya sendiri. Saya juga baru pertama kali melihat ruangan yang ditinggali manusia di tingkat ke-9. Hyunwoo bertanya, kau selalu hidup di ruangan ini? Ave menjawab dengan datar, sejak saya diciptakan, saya selalu tinggal di sini. Kalau saya lelah, saya tidur di bangku ini. Melihat itu, Hyunwoo merasa kasihan dengan Ave. Ia lalu bertanya, selain ini, apalagi yang berubah? Ave menjelaskan, skill status authority dan pemberitahuan Anda telah di-upgrade, dan Anda memiliki skill baru yang bernama Entry. Jadi, tanpa perlu diundang, Anda bisa datang ke tempat ini 1 kali dalam sehari. Hyunwoo mendengarnya dan merasa senang. Jadi lebih gampang kalau ada yang mau ditanyakan, tanyanya. Ave mengangguk dan menambahkan, betul. Hyunwoo kemudian menunjukkan layar informasi miliknya dan berkata, karena status autoritiku sudah naik, aku ingin menanyakan satu hal. Layar informasiku sepertinya ada yang aneh. Ia melanjutkan, terlepas dari kemampuanku yang meningkat setelah mengalahkan Mictikies, sepertinya kemampuanku lebih kuat dari apa yang tertulis di sini. Apa kau bisa menjelaskannya padaku? Ave menjawab, karena Anda sudah mencapai level menengah ke bawah, saya bisa menjawab pertanyaan itu. Sebuah gembok dibuat oleh pencipta menara tutorial, untuk menghentikan seorang menjadi lebih kuat dari yang mereka butuhkan di dalam menara. Namun, itu hanyalah fungsi dari gembok itu sendiri. Jadi, kemampuan yang tertulis di sana berbeda dengan kemampuan asli yang Anda miliki. Hyunwoo yang bingung bertanya, jelaskan secara singkat dan sederhana. Ave melanjutkan, terlepas dari informasi yang dikunci oleh sistem, sebenarnya tubuh Anda terus berkembang. Dengan meningkatnya level Anda, potensi Anda semakin besar. Hyunwoo tersenyum dan berkata, kalau begitu, seberapa besar perbedaan kemampuan yang tertulis di layar informasi dan kemampuan yang sebenarnya? Ave menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, karena status autoriti Anda masih rendah. Hyunwoo yang merasa kesal karena selalu mendapatkan jawaban tentang status autoriti yang rendah, bertanya dengan berapi-api, kapan Klimber kelas atas akan datang? Aku ingin menaikkan levelku. Ave sedikit gemetar dan menjawab, itu sih namanya dunia kiamat. Adegan berpindah ke Shanghai, China, di Manor Guild Dianwei. Malapetaka terjadi, namun kali ini bukan ulah Klimber, melainkan murid Hyunwoo yang adalah pimpinan dari Guild Domination. Pimpinan Guild berdiri di tengah kobaran api yang membumi hanguskan Guild Dianwei. Ia menyuruh bawahannya memutar video berkualitas tinggi yang merekam aksi Hyunwoo saat di Crevasses Jerman. Pimpinan Guild yang melihat aksi Hyunwoo yang memukau tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Gurunya selalu lebih dari apa yang ia bayangkan. Setelah itu, pimpinan Guild bertanya kepada bawahannya, berapa Dungeon yang sudah kita kuasai di seluruh negara ini? Bawahannya menjawab, saat ini, kita sudah menguasai lebih dari 92% Dungeon yang ada. 8% sisanya dikuasai oleh orang-orang yang tunduk pada Guild Domination. Jadi, bisa dibilang kita menguasai Dungeon di seluruh negeri ini. Pimpinan Guild sambil beranjak pergi berkata,
Akhirnya waktunya telah tiba untuk memenuhi janjiku. Pimpinan guild teringat kenangan masa lalunya saat di dalam menara. Saat dia hendak keluar dari menara, ia berjanji kepada gurunya bahwa ketika gurunya keluar, ia bersumpah akan memberikan tempat yang pantas bagi gurunya, tempat yang sangat tinggi. Saat itu, Hyunwoo tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Di Korea, Hyunwoo dan ketiga temannya sedang makan santai di sebuah restoran. Asyik makan dan ngobrol, tiba-tiba Seo Yeon bertanya, "Apa alasan kakak menghentikan Crevaces?" Sion juga penasaran, tak lupa juga Seo Kwon. Hyunwoo menjawab dengan santai, "Gak ada alasan khusus kok, tapi kalau harus kujawab, karena hobiku adalah menghajar orang-orang yang sok kuat." Ketiganya merasa ragu dengan alasan itu, namun mereka tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan selesai, Hyunwoo dari kaca jendela menatap menara tutorial. Ia mengingat-ingat lagi saat tiba-tiba menara tutorial muncul bersama para monster dan memaksa manusia masuk ke dalamnya. Saat itu, Hyunwoo juga dipaksa masuk di gelombang pertama. Namun, berbeda dengan yang lain, ia dikurung selama 12 tahun di dalam menara tutorial, mengulangi tutorial itu ribuan kali. Saat rekan-rekannya yang masuk bersamanya keluar dari menara, ia kembali lagi ke tingkat 1.000-an kali. Karena itu, ia bertekad untuk menemukan jawaban, kenapa menara tutorial mengurungnya. Saat Hyunwoo tenggelam dalam pikirannya, teman-temannya menegurnya dan bertanya apakah ia sedang memikirkan sesuatu. Hyunwoo yang melihat ketiganya beranjak pergi menjawab, "Bukan apa-apa kok, kalian jangan khawatir.